apa. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Eh, Terima kasih sudah berkunjung pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang perlu gini, eh, kadang kita berpikir juga sebenarnya kira-kira landing page itu apa sih sebenarnya? Kan itu ya. Landing page itu tujuannya apa? Landing page itu apa? Tujuannya apa? Gitu. Itu yang perlu kita pahami dulu, ya. Landing page ini sebenarnya kita lebih ke eh, kita coba gini, kita coba tanyakan si ChatGPT biar lebih jelas. Kalau saya kan langsung to the point, kalau dia nanti lebih detail. Jadi kita coba gini, kita buat promptnya sebagai gini. Jadi gini, sebelum kita membuat landing page menggunakan ChatGPT, kalau saya biasanya gini, eh, saya prepare-nya dulu, yang penting prepare-nya dulu. Prepare itu maksudnya apa? Jadi kita harus banyak persiapan untuk sebelum kita masuk ke landing page. Contohnya persiapannya apa? Pertama, kita tahu dulu produk yang mau kita jual ini apa, ya. Produk yang mau kita jual apa, terus bentuknya nanti seperti apa. Kemudian gambarnya ada nggak? Nah, gambar yang mau kita buat ini harus kita persiapkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau mulai landing page, disiapkan dulu gambarnya. Karena bagaimanapun juga kekuatan landing page ini sebenarnya digambar, ya, digambar. Jadi begitu orang lihat gambar, dia tertarik, dia beli. Kan itu intinya kalau orang jualan. Nah, kemudian ada lagi salah satunya yang paling utama di landing page, copywriternya, ya, penulisannya supaya orang tertarik. Itu yang penting. Jadi itu harus kita pikirkan dulu seperti apa. Nah, kalau saya secara teknis, saya nggak tidak mengajarkan bagaimana copywriter. Nanti kita lebih ke apa ya? Lebih teknis cara pembuatan landing page-nya. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu siapkan seperti ini. Saya punya gambar-gambar di sini karena apa saya buat gambar ini? Saya mau buat landing page untuk menjual jas hujan, ya, untuk membuat jas hujan. Nah, saya buat seperti ini. Jadi saya siapkan dulu gambarnya seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah kita buat gambarnya seperti ini, kedua adalah nanti landing page-nya mau kita taruh di mana, disimpan di mana. Apakah di WSP? Terus kalau WSP yang mana? Atau di Biolink atau ke CTR. Contoh saya pakai di WSP. Jadi saya pakai WSP saya di 33 BIS ID. Nah, setelah ini saya tentukan bahwa saya nanti buat landing page-nya di sini. Oke. Nah, kemudian setelah saya siap buat itu, ini gambar-gambar ini semuanya saya masukkan atau saya upload ke dalam WSP saya dulu. Jadi saya masukkan dulu gambar yang sudah saya siapkan ini saya masukkan ke dalam WSP. Caranya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya. Caranya kita masukkan lewat produk, ya. Kemudian import gambar. Boleh dua, ada dua. Boleh menggunakan upload multiple gambar atau produk. Kalau saya biasanya saya pakai di sini produk import gambar. Nah, kemudian ini saya ambil atau saya arahkan ke mana tadi download ya. Gambar yang sudah saya buat, yang sudah saya siapkan. Nah, jas hujan. Nah, ini saya simpan semua nih, ya. Ini semuanya saya simpan, saya kopikan, upload ke dalam WSP, submit. Nah, ini gambar yang sudah upload. Nah, ini Bapak Ibu dikopikan, masukkan ke Notepad, ya. Dikopikan, masukkan ke Notepad. Nah, di sini. Nah, tetapi mungkin dengan WSP seperti WSP kemarin, Maktul ya, Maktul kemarin. Nah, di sini kita harus buat apa tuh? Nama domainnya. Di depannya kita harus buat nama domainnya. Nama domain baru slash upload. Seperti ini ya. Ya. Nah, ini semuanya kita pakai upload. Kemudian, jadi kita harus mempersiapkan ini dulu semua sebelum kita buat landing page. Ini harus kita siapkan.
Nah, saya pakai gini nih. Nah, ini saya udah punya. Nah, ini udah simpan. Oke, artinya gambar-gambar yang kita punya tadi sudah masuk ke dalam si WSP. Nah, sekarang kita masuk ke WSP-nya sendiri. Nah, kemudian kita rencanakan nanti landing page-nya munculnya di mana, ya? Muncul di mana? Apakah pada saat kita buka domain, contoh 33 bis ID, begitu di enter, muncul landing page-nya, produknya nggak muncul. Bisa seperti itu, ya. Apa mau di sini atau kalau seandainya contoh gini, kalau saya klik catering di Bandung, saya maunya muncul landing page tentang catering, ya, bisa juga. Atau kalau saya klik tentang rental komputer, saya maunya muncul. Atau saya klik apa di sini ada umroh gitu ya. Nah, artinya kita harus tahu di mana mau kita taruh landing page-nya. Atau mungkin di sini, kita buat menu baru di sini, contoh galeri. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita buat seperti ini. Atau landing page properti di sini, ya. Jadi tergantung, nanti Bapak Ibu yang menentukan. Ada juga memang banyakkan orang, landing page-nya dibuat di beranda seperti ini. Jadi begitu website dibuka, landing page dulu masuk, muncul di layar, ya. Nanti tergantung deh. Ada juga mungkin kita pakai landing page-nya berdiri sendiri. Tidak di dalam WSP tapi berdiri sendiri. Nah, itu nanti sudah kita tentukan. Jadi untuk sekarang ini landing page yang mau kita buat nanti bebas ya sebenarnya kita pakai yang berdiri sendiri dulu ya. Nah, caranya gimana? Nah, setelah semua persiapannya sudah oke, nah kita masuk ChatGPT selalu pakai new ya, yang baru. Jangan menggunakan, contoh gini, awalnya tadi Bapak menggunakan ChatGPT. Nah, setelah itu tiba-tiba tolong buatkan saya landing page. Itu nggak masuk. Kenapa? Si ChatGPT dia menyimpan atau memorinya si ChatGPT itu menyimpan tentang ini bata tempel. Jadi kalau tiba-tiba buat landing page di sini nanti yang muncul agak ngaco gitu. Bisa bata tempel. Jadi bagusnya dibuat baru ya. Nah, pertama gini, kita minta supaya si ChatGPT itu ya eh, kita arahkan dia gini. Anda sekarang menjadi eh, programmer tentang programmer tentang landing page. Kita minta gitu aja. Jadi kita supaya dia apa bahasanya supaya dia berubah menjadi seorang programmer landing page. Nah, dari situ nanti dia menjelaskan ya. Saya siap membantu Anda untuk mengembangkan landing page baik itu desain, copywriting maupun codingnya. Apakah ini fokus pada desain layout, copywriting atau lain sebagainya. Nah, dia ibaratnya gini, dia malah nantangin kita gitu kan. Anda siap sebagai apa? Nah, oke. Nah, kemudian gini, eh, kita minta supaya si landing page, kita tanya dulu landing page, dia bisa buat landing page, bisakah, ini, bisakah Anda, begini, tolong sebutkan model landing page yang Anda bisa. Kita tanya dulu model apa yang boleh. Nah, ternyata dia ada buat ini, ada lead generation landing page, ada click through landing page, kemudian ada sales landing page. Nah, ini nanti ada penjelasannya, ya. Nah, ini product launch landing page dan sebagainya. Jadi dia banyak, ternyata dia bisa semua. Tinggal kita nanti maunya yang mana nih kita buat landing page-nya. Di sini kita lihat. Kalau kita maunya bahwa contoh gini, mau pakai untuk halaman penjualan, ya. Tujuannya apa? Mendorong pengunjung untuk melakukan pembelian. Fiturnya deskripsi, jasa secara lengkap,
penekanan pada manfaat solusi masalah, testimoni, penawaran harga, CTA yang kuat, contoh landing page untuk produser fisik ataupun layanan. Nah, saya mau pakai ini, ya. Saya mau pakai ini kan banyak dia punya nih. Nah, kalau saya karena ini cocok nih buat saya. Karena apa? Tadi saya rencananya saya mau jual jas hujan, ya. Saya mau jual jas hujan. Saya cocok dengan ini. Nah, tinggal gini, kita buat ini. Tolong buatkan saya landing page dengan sales, ya, landing page model AIDA, ya. Nah, tapi yang kita minta apa? Kalau ini kita enter, dia hanya menjelaskan. Sementara yang kita butuhkan dari sini adalah script HTML-nya yang akan kita simpan ke dalam eh, sini, ke dalam WSP kita. Kalau di WSP kita kan gini, pada saat Bapak Ibu masuk ke panel MS, kan di sini ada masuk, nanti WSP-nya dimasukkan ke full page, dimasukkan ke sini. Nah, waktu kita minta input full page, yang diminta kan source HTML, ya. Source HTML yang diminta untuk kita masukkan. Makanya kita di chat GPT-nya kita minta dalam bentuk HTML bukan tulisan. Ya. Nah, jadi kita buat di sini, tolong buatkan saya script HTML dengan Bootstrap untuk tolong buatkan saya script HTML dengan Bootstrap untuk landing page dengan sales landing page model AIDA. Nah, kita coba minta dia ngasih seperti apa. Oh, dia menjelaskan dulu AIDA itu apa, ya. AIDA itu apa? Jadi dijelaskan di sini struktur AIDA. Bentar, biarin aja dulu. Itu ada attention, ya, headline menarik untuk memikat perhatian. Kemudian ada interest, penjelasan manfaat produk dengan poin penting. Desire itu untuk testimoni, bukti sosial atau garansi. Action atau call to action atau CTA. Ini yang dibuat jelas. Jadi ini yang kita harapkan, makanya tadi kita mintanya pakai struktur AIDA. Nah, dia akan membuat strukturnya jadi urutan, ya. AIDA itu attention, interest, desire, and action. Nah, dia buat seperti ini, ya. Dia buat seperti ini. Artinya sebenarnya eh, nggak harus paham betul juga nggak apa-apa yang ini, ya. Tinggal kita sini kopikan aja hasilnya seperti apa. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita kopikan, masukkan ke dalam full page di WSP kita, tambahkan full page, ya. Ini kita kopikan dulu deh, masukkan ke sini. Nah, linknya, linknya tergantung kita nih. Yang saya tadi katakan, mau kita taruh di mana landing page-nya. Kalau mau dibuat begitu si website kita dibuka, muncul landing page. Berarti link kita pakai adalah link yang ini, link beranda, ya, hanya nama domain doang. Nah, ini kita kopikan ke sini, ya. Artinya nanti dia muncul pada saat WSP kita dibuka. Nah, coba kita submit. Nah, kita lihat hasilnya. Coba kita buka 33 bis ID, gitu ya. Ini nama domain kita. Bentar. Nah, yang muncul kan langsung landing page. Jadi dia tidak muncul produk kita yang tadi. Makanya tergantung kita pakai linknya link yang mana. Ada juga mungkin gini, oh saya maunya pada saat diklik profil aja. Nah, ini kebetulan profil sudah ada isinya. Nah, jangan profil deh. Kita coba ada nggak yang lain. Nah, ini udah ketutup lagi. Nah, kita anggap di sini aja ya, di depan dulu. Tapi gini Bapak Ibu, kalau bukan risiko sih. Jadi sebenarnya kalau kita taruh di sini otomatis produk kita yang tadi di belakang itu tidak akan muncul, ketutup sama dia, ya, ketutup sama dia. Nah, boleh juga gini kita buat, oh saya nggak mau gitu Pak, saya maunya eh,
di tempat apa? Tidak di dalam WSP. Contoh kita buat bebas lah. Contoh landing page 11 gitu ya. Jadi ini tidak ada di dalam menu WSP ya. Jadi ini nanti tidak di dalam menu WSP. Coba kita lihat ini tadi. Kita refresh. Nah, produk kita nanti balik kembali lagi. Nah, paling nanti kalau mau dilihat ya, yang tadi sudah kita buat landing page 11. Nah, kita pakai 33 landing page 11. Enter. Nah, pada saat orang ketik begini baru muncul landing page ya. Makanya tergantung Bapak Ibu mau taruh di mana. Nah, kalau seandainya saya maunya landing page saya itu pada saat diklik profil muncul landing page. Nah, berarti nanti Bapak klik dulu menu profil, ini dikopikan, linknya ini dikopikan, kopikan, ya, baru dibuat di sini. Ini diedit jadi seperti itu. Nah, kalau ini linknya berarti pada saat nanti profil dibuka, munculnya landing page kita. Ini kebetulan sudah ada, dia tabrakan nanti. Jadi jangan dibuat dua, satu aja. Ini kebetulan sudah ada. Nah, ini gitu ya. Jadi maksud saya eh, kita paham dulu ya, landing page itu nanti bukanya di mana. Nah, kalau modelnya seperti ini, landing page 11. Nah, ini tidak ada di menu atau di link WSP. Tapi itu dia berdiri sendiri. Tinggal nanti kalau kita mau kirim, eh, nanti dah ya, tunggu selesai baru kita bisa praktekkan. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang landing page yang kita minta ke ChatGPT sudah seperti ini, ya. Yaitu model tadi disebut dengan model AIDA. AIDA itu apa? Attention ya. Ini headline-nya menarik dan memikat perhatian. Katanya seperti itu. Tingkatkan kualitas Anda dengan produk kami. Nah, di sini saya belum menyebut nama produknya. Ya, saya belum menyebut nama produknya. Tadi kan rencananya saya mau jual jas hujan. Oke. Dan kemudian fotonya juga saya belum masukkan. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Foto, mana tadi? Nah, ini. Baik, terima kasih. Jadi kita ini dulu, kita puji dulu dia ya. Terima kasih atas bantuannya. Gitu dulu. Nah, baru kita minta yang sebenarnya. Tolong buatkan saya landing. Nggak apa-apa sih bahasa kita aja, landing page yang bagus. Ya, dengan, nah, tolong buatkan saya, ya, tetap ya pakai script bootstrap. Ya, landing page yang bagus gitu aja nggak apa-apa dengan apa tadi model AIDA dengan model AIDA dan produk yang mau saya jual adalah jas hujan ya. Ini kita minta gini aja dulu, dia kasih seperti apa. Jadi nanti kalau tadi kan ini kita tidak minta apa-apa, tidak minta kita mau jualan apa, tidak. Makanya dia dibuat di sini, dia mainnya global, ya. Tingkatkan prioritas Anda dengan produk kami. Nah, produk ini kan nggak jelas produknya apa. Tapi dengan kita membuat tadi bahwa saya mau jual jas hujan, atau saya mau jual hijab, atau saya mau jual jasa umroh, travel umroh gitu, bisa. Tinggal kita minta seperti itu nanti supaya kalimat-kalimat ini dia terarah ke apa yang kita minta. Contoh tadi kita minta jas hujan, kita lihat deh hasilnya. Dia terarah nggak sampai sana. Nah, ini udah kelihatan nih, jas hujan ini benar-benar tahan air dan nyaman dipakai. Nah, dia udah bahasanya udah bahasa jas hujan semua nih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya apa usaha jual gamis gitu ya, buat aja produk saya adalah gamis gitu ya. Nanti dia semua bahasa dia itu semuanya urusannya pasti
diisi dengan gamis atau travel umroh. Nah, itu semuanya pakai travel umroh semua dia isinya. Nah, coba kita edit lagi, edit dulu. Kita kopikan di sini. Timpa aja ya, ditimpa aja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah masuk nih produk kita. Jas hujan terbaik untuk melindungi Anda di musim hujan. Nah, seharusnya di belakang sini ada gambar. Dia kan ukuran dia nyebut dikasih nih. Kalau mau buat gambar ukurannya 192 1920 kali 1080 ya. Nah, terus kemudian mengapa harus memilih jas hujan kami? Nah, di sini juga dia ada gambar. Dia dia menyediakan fasilitas untuk gambar. Ukurannya 100 kali 100 ya. Ini tahan air, nyaman dipakai, harga terjangkau. Nah, karena ini sudah ada seperti ini, tinggal kita masukkan gambar ke sini ya. Kita masukkan gambar di sini. Ini namanya kan bagian header ya. Ini header, ini jenis produknya. Nah, kemudian nanti ini apa kata pelanggan kami. Nah, ini testimoni. Nah, tadi kebetulan saya sudah siapkan yang seperti itu ya. Ini ada ini header ya. Ini saya buat ditaruh di atas saja. Siapa tahu dia nanti dia ngaur. Nah, saya punya gambar header. Saya juga punya gambar produk. Ini jas 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada lagi testimoni. Nah, kita minta si ChatGPT seperti ini. Tolong tambahkan gambar dengan, kita mau gini, kita mau, eh, kalau kita munculkan gini, tolong tambahkan gambar, titik dua, terus kita kasih nih link gambar semua. Ya, kita kasih link gambar seperti ini. Nah, nah, otomatis ada kemungkinan besar takutnya ini gambar dia acak ya, dia acak. Tapi kalau kita kasih satu, dua, tiga, empat, ini pasti diurut. Terus kalau kita buat header, ada tulisan header di sini, dia tahu ini pasti nanti taruhnya di atas, di header. Terus ada testimoni. Nah, coba kita minta benar nggak dia buat seperti itu. Kita minta tolong tambahkan gambar gitu aja. Karena tadi hasil yang kita punya ini kan udah bagus, tapi kok nggak ada gambarnya gitu, kurang kurang menarik lah gitu ya. Mana dia tadi? Ini mohon maaf kalau ChatGPT saya ini agak lambat, udah capek dia dari pagi. Nah, coba coba kita intip-intip dulu deh, benar nggak? Kan kita bisa ngintip sebenarnya. Nah, ini hero section. Nah, benar kan? Header dia taruh di atas. Karena dia baca nama filenya header. Dia taruh pasti di atas. Kemudian ini jas hujan dia urut. Jas hujan satu, jas hujan dua, jas hujan tiga, terus jas hujan empat, lima. Oh iya, testimoni. Oh dapat. Ini dia kasih testimoni juga. Jadi maksud saya gini, kenapa saya buat seperti itu? Nanti Bapak Ibu juga kalau sudah punya terencana ya di dalam tadi persiapan sebelumnya, Bapak Ibu sudah menentukan bahwa gambar ini nanti untuk header, gambar ini untuk gambar pertama, kedua, ketiga. Nah, itu sudah diurutkan berdasarkan nama filenya. Nama filenya kan contoh testimoni, saya maunya testimoni ini pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, saya udah tentukan. Nah, tentukannya bagaimana? Kasih aja hanya nomornya aja di belakang, nomor satu, nomor dua, nomor tiga gitu. Oke, ini sudah selesai. Copy. Coba kita lihat hasilnya. Edit. Udah di copy. Udah, ragu. Submit. Kita lihat hasilnya. Hmm? Belum di copy.
Belum di copy. Nah, muncul ya. Jadi kita harus siapkan dulu. Itu yang saya katakan tadi, sebelum memulai landing page, kita siapkan semuanya. Kita siapkan gambar-gambarnya, urutan gambarnya seperti apa. Nah, ini saya buat urutan gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini apa kata mereka. Nah, testimoninya gambarnya dibuat seperti ini. Ya. Padahal tadi gambar saya, testimoni itu kotak begini. Harus kebaca lah gitu ya. Nah, sementara dia buatnya tidak kebaca karena dibuat bulat. Nah, kita minta si ChatGPT-nya lagi. Karena ini mungkin kalau saya ini udah sesuai lah ya, udah sesuai, headernya udah sesuai, ininya juga udah sesuai. Nah, ini yang belum satunya. Pesan sekarang ini larinya kemana nih? Belum tahu nih larinya kemana. Beli sekarang, belum tahu. Nah, ini sekalian aja kita minta ya ke ChatGPT yang pertama, tolong testimoninya ya, tolong gambar testimoni dibuat dalam bentuk tak. Ya. Jadi kita buat testimoni karena memang asalnya gambar kita itu kan kotak, jangan dibuat bulat. Kemudian CTA ya, CTA itu chat ya, chat to action itu CTA dengan CTA-nya langsung kasih nomor WA aja 620 628 12 13 Jadi kita minta si CTA-nya itu nanti waktu diklik bagian sini beli sekarang gitu. Ini harusnya masuk ke WA kita sama yang di bawah ini. Mana pesan sekarang. Itu harusnya ke WA. Nah, itu kita minta seperti itu ya. Tolong gambar testimoni dibuat dalam bentuk kotak, kemudian CTA-nya pakai nomor ini. Jadi mohon maaf kalau kita main chat GPT untuk skrip seperti ini hanya butuh sabar aja. Nunggu yang ini nih lama banget. Apalagi itunya panjang kan skripnya. Nah, coba kita lihat hasil tadi dah. Hasilnya, ini hasilnya adem nih. Nggak ada gerakan-gerakan. Tidak nggak apa-apa. Nanti kita minta supaya ada sedikit animasi-animasi lah gitu kan. Jadi supaya lebih menarik. Gitu dong, lambat. Jadi ini juga berlaku juga untuk produk-produk lainnya. Ini hanya caranya aja. Nanti produk lainnya sama, tekniknya dibuat sama aja, ya. Jadi pertama yang ya tadi nanti ini bisa di ini nggak ya di share. Nanti saya share ininya, promnya untuk Bapak Ibu coba atau ya promnya saya share. Nanti apa namanya nih rekamannya juga saya share supaya Bapak Ibu bisa mencoba, tapi tolong gini, kalau mau mencoba gunakan produk lain. Walaupun Bapak Ibu tidak punya produk, coba aja dulu. Contoh, oh ini saya mau buat gamis nih, atau saya mau buat umroh, atau saya mau buat untuk makanan, jual makanan gitu. Ya silakan, nanti kita coba. Oke, ini tinggal masukkan ke sini, edit. Edit sini, mana sih? Oke. Eh, bukan begini. Tulisannya kecil banget. Atau gini, kita ini kan bagian testimoni apa kata pelanggan kami.
Boleh juga, ya, ini kita kopikan. Boleh juga kalau Bapak Ibu mau cepatnya ada. Jadi langsung aja masuk ke skripnya, cari yang tadi kata apa? Cari yang tadi ini apa kata pelanggan kami ini kan, ya barangnya kan ini. Nah, barangnya jadi bagian apa kata pelanggan kami, bagian ini. Di bawahnya ini ada testimoni. Nah, kita buat. Karena kan gini, testimoni itu kadang orang nggak percaya kita buat tulisan-tulisan cuman begini. Maunya mereka hasil screenshot WA biar lebih jelas gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu sering lihat di ini ya, di Shopee, di mana gitu ya. Nah, ini kita pakai sini. Jadi, eh, kita lihat mana dia. Oh, testimoni IMG. Dia kecilin. Nah, ini bagian sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu gini, kalau seandainya Bapak Ibu ingin tulisan ini dirubah, saya maunya jangan gini tulisannya, maunya buatan saya sendiri gitu ya. Saya maunya buatan saya sendiri aja nih tulisan. Nah, tinggal gitu tadi, ini kopikan, masuk ke skripnya, cari di sini, Ctrl F ya, find. Nah, kan ini dia tulisannya itu. Jas hujan ini benar-benar tahan air dan nyaman dipakai. Yang bagian ini kan, jas hujan ini benar-benar tahan air dan nyaman dipakai. Nah, itu Bapak Ibu silakan, nggak apa-apa. Kalimat ini diedit aja, ya, diedit aja sesuai dengan apa yang Ibu mau atau Bapak mau. Jadi tidak 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 kaku harus ini kalimatnya kita pakai. Ya silakan aja pakai kalimat yang lain gitu. Nah, saya minta gini. Oh, saya juga kurang puas dengan gambar ini. Saya maunya ini besar gitu lah. 4 kali lipat, 4 kali. Saya pinginnya itu. Hmm, atau begini juga, apa kata pelanggan kami? Ini kita ambil dari section. Jadi ini ada section, Bapak Ibu. Jadi ini desired ya, bagian testimoni section ini. Ini bisa kopikan sampai tutup section. Ini kan ada section lagi nih. Ya, ini tutup section namanya. Ini buka section. Jadi ini bisa saya buat begini. Saya ambil hanya bagian ini aja yang mau saya minta ke ChatGPT. Bagian ini doang, bagian section testimoni. Nah, ini bisa kita minta seperti ini. Tolong untuk gambar dalam skrip ini dibuat ukurannya 4 kali dari yang sudah ada. Eh, sorry, sorry. Jadi semuanya saya lupa copy sectionnya tadi. Tapi nggak apa-apa dia dari awal lagi. Iya ada yang salah nih. Yang salah itu ya semua nanti dibuat besar nih gambarnya. Ya Allah, nggak apa-apa deh. Maaf, saya salah gitu aja. Kita ngaku juga salahnya gitu. Harus. Kan kalau ChatGPT ini turun baris harusnya kan shift enter ya. Tadi saya enter aja langsung. Nggak apa. Kita ulang lagi. Nah, cuman gini ya Bapak Ibu ya, kalau mau main ChatGPT, kalau kita lagi bahas landing page jas hujan, jangan pernah didistrak dengan kita minta sesuatu di luar itu. Contoh kita tiba-tiba minta di sini, tolong buatkan saya kecamatan seluruh Indonesia gitu ya. Nah, terus kita balik lagi ke landing page. Nah, itu biasanya akan kacau, kacau dia. Si ChatGPT-nya akan kacau. Nah, bagusnya kita selesaikan dulu semua tentang landing page dan jas hujan gitu. Jangan lari kemana-mana dulu. Karena beberapa kali kejadian seperti itu, malah pada ngawur gitu. Ya karena kita distract di tengah jalan. Oh ya ini ada. Eh, Terima kasih.
body head, body, section, area section, fitur. Nah, gedein dulu. Oh ya, ini copy. Saya agak ragu ini takutnya nih gambarnya di semua gambar dikalikan 4. Jadi saya coba ini jangan di sini kita update, tapi kita buat baru aja ya. Kita buat baru aja di sini. Landing page 11 tadi, berarti landing page 12. Saya pengen lihat hasilnya. Ini landing page 12. Ya kan benar, dibuat 4 kali. Sorry, maaf, maaf, maaf. Nah, maksud saya ini yang 4 kali gitu loh, biar kebaca. Ternyata agak, sorry. Jadi itu karena keklik. Maaf, maksud saya, maaf, kita minta maaf dulu. Saya salah. Sorry. Saya salah memberikan memberikan perintah. Dia bukan gitu, malah disambungin sama dia. Nah, ini kan dibalikin normal sama dia. Nah, setelah itu kita minta, maksud saya eh, merubah gambar, merubah gambar testimoni menjadi 4 kali dari ukuran sebelumnya. Merubah skrip di bawah ini, ada skrip di bawah ini dengan dengan gambar testimoni. Nah, ini harusnya tadi pakai shift enter. Nah, pakai shift enter yang saya masukkan ini bagian landing atau section yang terakhir, section testimoni. Mana section testimoni? Nah, ini sectionnya bagian testimoni. Jadi dia perbagian. Sebenarnya di dalam pemrogram itu dia perbagian. Nah, saya maunya ini yang dirubah. Kopas ke sini, ya, enter. Aduh, habis lagi. Ini pakai apa sih? PU. Hmm. Oke. Jadi biasanya kalau kita yang punya yang gratis-gratis ini, biasanya kita kan suka dibatasi seperti ini ya, dibatasi, ya. Nah, caranya gini, supaya dia masih ingat, kita tetap buat baru, buka baru, ya, supaya dia ingat apa yang kita kerjakan. Nah, yang ini kita kopikan, yang terakhir kita kerjakan ini, skripnya kita kopikan, masukkan ke ChatGPT, ya. Kita bilangnya gini, tolong save ya skrip di bawah ini. Kan kita baru apa? Kita mulai baru nih. Kita mulai new chatnya. Nah, kita minta supaya dia simpan dulu apa yang kita kerjakan terakhir. Ya, dia simpan apa yang kita kerjakan terakhir. Ini skrip yang ini kita kopikan, kita paste di sini. Biar dia baca dulu apa yang kita kerjakan terakhir. Supaya nanti kalau kita minta sesuatu dia masih ingat lagi, apa perintah-perintah yang sudah kita buat. Oke, nggak bisa deh. Ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang eh, so gini, tolong
eh, rubah gambar testimoni menjadi empat empat kali dari ukuran yang ada. Nah, tinggal kita kasih skrip terakhirnya. Skrip yang kita mau rubah, nah ini kopikan, kita kasih skripnya. Oke. Testimoni, oh dia kasih CSS-nya doang. Ya udah nggak apa-apa. Ini CSS untuk ukuran 400 px dikasih. Ini kopikan aja. Yang dia kasih hanya CSS. CSS itu digunakan buat apa? Untuk mempercantik atau membuat warna jadi lebih bagus. Jadi CSS itu bagian CSS itu adalah bagian sini nih yang ada titik-titik ini. Ya, ini nanti tinggal daftarkan aja di paling bawah. Setelah ini, nah ini testimoni apa tadi namanya? Testimonial IMG. Nah, cari ada nggak testimonial IMG? Itu kita ganti. Nah ini. Nah ini kita pakai 400 aja. Nah ini kita ganti aja gini. Sama yang tadi dikasih. Oke, simpan. Ini yang 11 tadi ya. Ini udah normal lagi. Nah ini. Maksud saya gini. Tapi kotaknya tidak sesuai ya. Nah kita minta lagi kotaknya. eh, 4 kali kita mintanya tadi ya. Jangan 4 kali deh, 3 kali aja. Kegedean ternyata. Nah, di sini kan ketahuan tadi awalnya 100 dikasih jadi 400 berarti 4 kali. Nah, ini tinggal kita kasih testimoni mana tadi? Testimonial IMG. Nah, 300 saja nih ganti. 300. Nah, segini aja cukup. Oke. Nah, coba kita cek. CTA-nya beli sekarang ini ke WA saya nggak? Mana dia? Oh, nggak. Yang atas nggak. Oh, larinya ke bawah malah. Yang ini, oh, kalau ini benar. Kalau yang ini lari ke WA saya. Nah, kita minta, ini jangan pakai lagi deh. Kita minta supaya, ini cukup dulu. Si CTWA yang di atas, ya, CTWA yang di atas itu tetap masuk ke WA saya, gitu. Mana sih tadi dia? Mana sih? Beli jas hujan terbaik untuk melindungi. Mana tulisan itu? Nah, oh ya, ini beli sekarang ini CTWA-nya belum ada, ya, masih pakai gini. Nah, ini karena tadi yang di bawah sudah benar, yang di bawah aja ambil sama aja. Mana nih? Pesan sekarang, kan gitu. Nah, ini ambil aja nih. Ini kopikan aja yang A, kopikan, kayak typein ke atas. Ini bagian A, simpan. Hmm, sama ya. Jadi waktu diklik ini larinya ke WA. Gitu. Ini, nah ini sudah punya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini kan masih kaku-kaku banget ya. Nah, kita minta aja nih, tolong dong eh, gambarnya dibuat animasi gitu kan. Kita minta aja, tolong dong gitu kan. Gambar selain header dibuat animasi.
dengan CSS namanya. Jadi biar eh, gini ya. Sekarang kan suka kita lihat kayak di Tokopedia atau di mana. Jadi pada saat kita eh, mouse-nya ke kita mouse over ke gambar, gambarnya gerak gitu. Ada blink atau apalah gitu nanti. Kita pakai agak blink atau gerak naik turun gitu. Nah itu kita minta supaya dia buat. Nah caranya tadi, tapi dengan cara gini, tolong buat gambar selain feeder dibuat animasi bebas ya kalimatnya. Tapi intinya ya ini gambar selain header dibuat animasi dengan CSS. Intinya di sini. Coba kita lihat. Oh, ini dia kasih CSS maksudnya. Terus saya tolong maksud saya tolong tambahkan dalam script yang lengkap. Jangan sepotong-sepotong gitu. Maunya ditambahin ke dalam semua aja gitu. Nah itu. Ini kan yang kita maunya yang lengkap gitu. Tadi dikasih sepotong. Jadi untuk ChatGPT sebenarnya Bapak Ibu jangan ragu apa yang ada di pikiran kita minta aja. Selama itu masih dapat logikanya. Jadi kalau salah minta maaf saya salah, maksud saya bukan gitu, gitu aja. Jadi jangan ragu-ragu. Karena kan juga kita latihan kan namanya latihan ya bebas-bebas aja dulu gitu. Nah ini udah dibuatin, kita kopikan, masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Cuman tadi ya benar nggak dikopikan? Kopi ini. Nah, cuman tadi ukuran gambar testimoni ini udah kita rubah ya. Dia masih kasih 400 kan. Rubah lagi deh 300. Submit. Nah, jadi ternyata bukan gambar gitu. Oh, yang bagian bawah doang dikasih gambar. Coba, oh, gini doang. Animasinya gini. Ya, gini aja deh. Untuk semua gambar dibuat mouse over gitu ya. Mouse over itu bergerak. Tolong, pakai kata tolong deh. Dia marah. Itu copy, masukkan 11. Nah, ada yang gitu doang. Udah. Nah, mouse over itu gini. Jadi waktu mouse kita arahkan ke situ dia gerak. Yang di bawah doang mouse over. Ya wes, gitu aja deh. Cukup. Nah, ini salah satu eh,
landing page yang bisa kita buat, sebenarnya landing page ini tidak hanya begini aja, bisa berbagai macam jenis. Tadi kan kita udah nyanyakan ke ChatGPT, ternyata dia bisa buat banyak. Nah, itu tinggal minta ke ChatGPT model-model yang akan kita buat, ya. Tapi umumnya kalau untuk jualan, kita pakai model AIDA, ya. Kita pakai model AIDA. Nah, setelah ini, kira-kira apa lagi yang harus kita tambahkan, ya. Bisa jadi gini, kadang gini ya, kita maunya ini gambar ini jangan 3, saya maunya 4 atau 5. Nah, kita minta bagian ini dibuat gambarnya 5. Tapi dengan catatan gambar kita juga harus cukup. Karena kebetulan tadi gambar yang saya punya itu yang bagian ini cuma ada 5 nih. Ada 5. Makanya dia pisah. Yang bagian sini harus dia kasih 3, bagian sini dia kasih 2. Ya. Dia juga tergantung kita nih. Kalau seandainya Bapak Ibu punya 10, dia mungkin bisa atur lagi. Apakah dia dikasih di sini 4, di sini 4, terus yang duanya yang besar di bawah, baru masuk ke testimoni gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau eh, ada yang mau kita tambahkan, kira-kira apa yang mau kita tambahkan di sini lagi? Yang jelas untuk sebuah landing page, ya. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau tampilan di handphonenya seperti apa? Ini kan tampilan di laptop. Nah, kalau tampilan di handphonenya seperti ini, kita coba lihat. Handphone itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cek dulu apa sudah bagus. Ada nggak yang kepotong gitu. Karena umumnya sekarang kan orang buka web itu udah banyak kan pakai handphone gitu. Atau landing page pakai handphone. Nah, seperti ini. Baru nanti tinggal arahkan dia setelah testimoni, arahkan dia untuk pesan. Oke, mungkin itu aja dulu untuk saat ini yang landing page pertama. Nanti kita bahas lagi yang berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Boleh bala-bala bir. Aduh, sahayo. Silakan kalau ada yang mau ditanya, Iya, Pak. yang raise hand dulu. Agak coret, Pak. Yang raise hand dulu silakan bala-bala bir raise hand. Siap, terima kasih. Selamat malam, Pak Tony. Terima kasih kesempatannya sudah berbagi. Yang jadi pertanyaan saya, kalau target PT-nya sudah, Sebentar, suaranya kepotong-potong gimana Pak? eh, kalau chat GPT saya kan gratisan, Pak. Hmm, sama Pak. Saya juga Tadi, Pak, kalau udah berhenti, tuh sinyal jelek. iya nggak apa-apa. Yang lain dulu deh. Nggak, bagus, sudah bagus. Oh, chat GPT saya gratis, jadi kalau udah mentok ada tulisannya gitu, chat GPT selesai. Ya sama kayak Coba saya tadi. lagi malam. Nah, tadi pas Pak Tony kasih contoh, kasih pinter lagi, kasih skripnya, ternyata ditolak. Itu solusinya gimana Pak ya? Karena pas Ya, chat GPT-nya udah berhenti yang versi bagus, pas coba-coba lagi tuh jadi kayak ngaco-ngaco nggak mungkin itu. lagi. Jadi, Hasil saya fokus full page. oke. Jadi gini Pak, Siap. jadi udah mulai putus-putus. Bapak udah mulai putus-putus. Nggak kedengaran. Jadi gini, ChatGPT-nya gratis, sama saya juga gratis. Kan makanya saya tadi mentok. Saya juga gratis. Cuman ChatGPT walaupun gratis tetap masuk masuk menggunakan terdaftar menggunakan email, ya, menggunakan email. Nah, begitu dia mentok, kita buat lagi baru, ya, new chat baru. Nah, kita minta supaya si ChatGPT itu tolong simpan atau save, ya, save script di bawah ini, ya, di bawah ini. Nah, baru Bapak Ibu kopas skrip kita terakhir yang kita kerjakan ke dalam sini supaya dia udah membaca lagi, akhirnya dia paham, oh ini yang terakhir.
atau materinya ini. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Sama, Pak. Jadi saya juga pakai gratis. Kalau yang Pak Putra yang berbayar. Oke, itu ya, Pak. Ah, Siap, siap. Terima kasih Pak Tony. bala-bala Ya, kapan jelasan yang ini sih, baik. Pak? Ah, bala-bala. Nah, Pak. Bagus lah. Silakan Pak Ekos. Ya, malam Pak Tony. Malam, Pak. Malam Mbak. Maaf nih Pak, mau nanya sedikit aja. Kalau landing page ini bisa ditautkan pixel nggak Pak untuk di Facebook? Karena kan kemarin kita belajar pixel tuh Pak di Facebook tuh Pak, Ya. menautkan. Nah, pas itu. Besok siang, Pak, ditanyakan ke Mas Billy. Saya Oh udah. iya, baik-baik. Nah, berarti kan Bapak sebelum nanya ke Mas Billy, Bapak buat dulu landing page sederhana. Bang, Betul, betul saya Pak Tony. nanam pixelnya di landing page gimana gitu. Nah, itu jagonya. Iya, pakai yang WSP kita gini Pak, Nah, bisa itu kan ditautkan di mana pakai gitu Pak. WSP. Kemarin pakai WSP ya, Billy ya? eh Nggak, Pakai dia WSP apa nggak ya saya? Ya Pak, waktu silakan Pak. Pakai WSP. pakai SP ya. Nah, sekarang nanti tanyakan bagaimana eh, buat pixelnya di landing page gitu. Ya, baik Pak Tony, terima kasih. Tapi bagusnya gini Pak Eko malam ini buatkan aja kayak tadi, buatkan saya Iya, buatkan saya landing page itu kan tanpa gambar juga nggak apa-apa. Mas Billy, ini coba bisa nggak dari Facebook dilinkkan ke landing page saya yang ini gitu, biar langsung praktek gitu. oke, baik-baik Pak Tony. Terima kasih atas sarannya Pak Tony. Oke, Pak Eko. Mangga Pak Lukman silakan. Ya Pak, Doni makasih Pak. Eh, Maaf saya tadi juga telat ikutnya. Ini landing page untuk Facebook Ads ya Pak ya? Tidak Facebook Ads juga sih Pak. Jadi sebenarnya landing page itu intinya kita eh, menawarkan produk kita dalam terfokus dalam satu produk. Jadi tidak melulu hanya di landing di Facebook Ads, tapi bisa juga dipakai oleh Facebook Ads. Nah, bisa juga si landing page ini kita taruh di WSP. Ambil contoh gini ya, saya coba contoh gini. Tadi kita punya landing page seperti ini, jas hujan gitu ya. Nah, jas hujan ini saya punya linknya seperti ini. Kan kita punya link ini nih, ya. Nah, ini Ya. nanti kalau seandainya saya di dalam tiga, saya langsung kalau saya kan langsung praktek aja Pak. Jadi saya mau buat gini, saya mau buat kategori, saya mau jualan jas hujan di sini di WSP saya, ya. Nah, saya buat jas hujan di WSP, mana nih 33333. Nah, saya maunya nanti pada saat orang klik jas hujan, ini, pada saat klik jas hujan, landing page yang saya buat tadi itu muncul. Nah, caranya bagaimana? Link yang ada di sini tadi, link mana sih link? Nah, ini linknya ini kita ganti. Jadi linknya jas hujan. Waktu kita klik jas hujan, kan ini linknya kan ini. Nah, linknya ini kita kopikan, kita ganti jadi itu yang kita buat tadi mana. Nah, kita ganti linknya. Supaya ini kan tadi saya bilang bahwa ini kita pakai landing page yang berdiri sendiri tanpa ada link terhadap WSP. Nah, kalau kita mau buat link seperti ini, artinya ini berarti WSP ini apa si landing page tidak untuk hanya Facebook, bisa juga di WSP. Ini contohnya kan gitu. Jadi pada saat di beranda dia belum muncul, tapi pada saat orang muncul klik jas hujan dia muncul kan gitu. Nah, bisa seperti itu, Pak. Jadi tidak melulu di Facebook juga. Bisa di Oh, Bing, bisa di CTR gitu bisa. Gitu, Pak. setiap bukannya setiap kategori itu biasanya banyak gitu Pak ya. Misalnya saya dengan main kata kunci yang banyak ini, Ya, tapi bisa diganti cuma satu WSP gitu, satu landing page. ya. Nggak, sebenarnya bukan diganti, Pak. Cuman produk yang biasa ada di kategori itu ketutupan sama dia. Ditutup aja dulu gitu sementara. Saya mau jualannya langsung ini aja jualannya gitu. Bisa kita buat Oh, seperti itu. Itu tergantung niatnya mau seperti apa ya. Tapi kalau udah istilahnya udah selesai nggak pakai lagi. Ya udah tinggal balikin lagi linknya. Jangan main di link yang jas hujan kategori itu lagi. Ini diganti
buat aja jas hujan 1, 2, 3 udah pasti nggak kena link jas hujan yang di WSP kan? Karena dia berarti link berdiri sendiri. Coba kita cek. Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Maaf, Pak. Pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Kan saya udah sitemap ya, sitemap. Terus saya upload produk lagi. Apakah produk yang baru atau kategori yang baru diupload itu udah otomatis ke sitemap? Apa kita harus sitemap ulang, Pak? Sebenarnya sih udah otomatis, Pak. Cuman memang biasanya agak lambat. Nah, jadi sitemap itu sebenarnya kita membuat daftar isi si website yang berfungsi pada saat robot Google berkunjung, dia baca daftar isi semua. Nah, ini kan nunggu-nunggu robot Google datang kan lama juga. Lebih bagus sitemap lagi nggak apa-apa. Tapi bagian yang belum. Contoh gini, eh, yang belum itu contoh kan awalnya Bapak punya 12. Begitu diposting lagi, di posting-posting, nah begitu dibuat sitemap baru, sudah 15. Nah, berarti tinggal tiga aja yang ditambahin, Pak. Nah, contoh seperti ini. Saya kan udah punya berapa nih? Masih banyak ya. Masih ada berapa nih? Oke, kebalik. Saya punya sudah 13 nih SML-nya, ya kan? Sudah ada 13. Nah, tapi setelah saya mau cek dulu di bagian sitemap-nya ada berapa gitu kan? Nanti kita pakai lagi, kita ulang lagi nih. Sitemap, sitemap. Nah, ternyata di sini sudah jadi, oh ternyata saya sudah punya 17. Berarti sisanya yang belum tinggal lanjut Tinggal aja. input lagi gitu ya, tambahin. Nah, tambahin yang 14 Oke, aja, 13-nya nggak usah. baik. Gitu, ya Pak ya. Siap, makasih, Pak. Oke. Oke, selanjut Pak Syafriadi Tanjung. Silakan Pak. Itu saya nanya itu tadi Pak, yang waktu nyari kata-kata di skrip itu ngetiknya di mana Pak? Kontrol F Pak. Jadi kayak Word, MS Word kan kalau Kontrol F file, file, ya. Contoh gini. Bentar ya, kita buka dulu. Mana dia? Nah, ini. Kemudian. Ini, begini. Nah, ini pada saat di sini, nah, di mana aja terserah mau yang penting posisinya dalam kotak ini. Baru Kontrol F sekaligus. Nah, itu muncul kan? Nah, ini kita tinggal nyari apa yang mau kita cari di sini, ketik aja, ya. Iya, iya. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak. Oke, silakan, Pak. Bu Evi, silakan. Bu Evi, open mic tapi nggak raise hand. Mau nanya nggak? Belum, Mbak, belum. Oh iya. Oke, nggak ada lagi yang nanya nih. Nanti coba dibuat ya. Jadi sebenarnya ini eh, untuk membuat sebuah skrip Halo, seperti ini bukan hal yang halo. sulit karena kita minta siapa nih? Pak Denis atau Pak Sofyan? Open Ya mic. saya Pak, Oh iya, silakan Pak. Pak Denis ya? ya Oke, silakan Pak. Pak, untuk landing page Ah, itu kan biasanya ada promo harga coret. Itu gimana Pak? ya, artinya itu kita buat gambar Pak. Gambar untuk contoh ya, mana. Ya, tapi dibuat Pak ya pakai pakai Canva juga bisa. Cuman saya mau ambil gambar punya orang aja Oh dulu. nggak langsung di Oh, boleh. scriptnya Pak ya? Cuman biasanya, oke, gini aja. Kita minta, boleh. Jadi gini, karena kini kan artinya gini, kita udah sempat berhenti atau mungkin si apa? Kita udah pakai ChatGPT ini ke yang lain-lain. Nah, lebih bagus kita buat baru aja. Takutnya ngawur. Jadi mendingan kita buat baru. Kita buat gini, tolong Sekalian ini Pak, maaf Pak, sekalian ini ada FAQ-nya, ya nggak apa-apa. pertanyaan. Jadi kita begini, tolong buatkan saya harga di setiap produk. Ya. Belum Kenapa? di-share, Pak. Eh, udah, ini saya stop nih.
Oke, share lagi deh. Ini. Oke. Nah, kita buatkan nih. Tolong buatkan saya harga di setiap produk ya. Nah, produknya itu dengan titik dua. Nah, kemudian kan udah kelewat tadi kita mainnya udah barang jadi, kita balik lagi, nggak apa-apa. Tapi kita harus menentukan kalau seandainya gini, yang kita takutkan kan gini, harga ini dengan ini beda kan? Ada yang beda mungkin. Kalau beda, berarti ini kita harus tentukan ya. Gambar satu harganya berapa, gambar dua harga berapa, harga tiga. Jadi gini, eh mana tadi? Nah, nah ini kita buat gini. Gambar satu ya, apa tadi gambar satu itu namanya? Nah, ini jas hujan satu aja kita nyebutnya nih. Jadi saya pakai kalimatnya samain aja ya, jas hujan satu. Nah, tolong buatkan saya harga di setiap produk dengan, nah, jas hujan satu harganya 50.000 contoh ya. Jadi kita coba kalau harganya beda-beda ya. Kemudian jas hujan dua harganya 75 atau 65 gitu ya. Kemudian jas hujan tiga harganya 70. Kemudian kepencet lagi. Sebentar. Am- Ini ini hati-hati main ini karena kan biasanya kita kan langsung main enter padahal harusnya shift enter gitu kan. Nah, jas ini ambil contoh aja ya. Tapi kalau harganya sama semua sih ya tinggal dibuat satu harga aja. Nah, untungnya tadi saya nggak belum masukin di skripnya. Tolong buatkan saya harga ini dan untuk dan- Pak, itu nulisnya harus ada underscore ya, Pak? Just nggak underscore. tergantung nama file saya tadi, Bu. Kan nama file saya kan gini buatnya. Oh iya. Tergantung gambar yang saya buat nama filenya apa gitu, Bu. Oh iya ya. Nah, Oke, terima kasih. ya, dengan script di bawah ini. Nah, script di bawah ini kita buat yang baru karena tadi kan kita pakai ChatGPT yang baru ya, chat yang baru. Nah, kita minta ini apa sih? Nah, ini tutup dulu lah. Nah, ini script yang ini kita masukkan ke bawah biar dia ingat lagi. Oke, biar dia buat. Lu ngapain? Iya ngapain? Iya kan? Kalau kita nggak minta save, dia gitu ngawur. Tolong save script. Dan ini nanti pasti Bapak Ibu ketemu masalah gini di bawah ini. Nah, ini harusnya kita suruh save dulu biar dia ingat kerjaan kita terakhir apa gitu. Suruh save. Oke. Baru kita minta tolong. Waduh, tadi jauh banget tuh minta tolongnya. Nah, ini baru kita minta tolong sama dia. Script di bawah. Nggak usah di sini aja. Karena kan dia udah simpan kan. Buatkan baca itu coba deh. Dua basket nggak? Dia buat script jadinya kan. Karena kita suruh simpan. Karena dia tadi kan kita mulai chat baru ini kan. Dia nggak bakal ingat apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita tidak minta atau kita tidak masukkan script terakhir.
Makanya selalu kita kalau udah habis, kayak tadi, ya kan udah habis tuh eh, disuruh buat chat baru. Nah, waktu chat baru kita minta simpan dulu kerjaan saya terakhir, gitu. Baru kita minta. Oke, mana udah belum? Oh, masih continue. Jadi jangan ini Pak, ini saya juga punya gratisan ChatGPT-nya. Ini tadi ya. Kopas ke sini, kita lihat hasilnya. Mana? Bukan, saya udah ganti jadi ini. Saya udah ganti jadi itu. Nah, nah ada harganya, ya. Nah ini kita ada harganya nih. Nah kalau kita mau buat apa nih terserah. Harganya mau dibuat, tolong harganya dibuat dengan warna A. Tolong harganya dibuat tulisannya dengan jenis huruf B gitu ya. Bisa, gitu Pak ya, Pak Denis. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. ini ya, oke. Makanya tadi yang saya sebut tadi di awal, prepare itu harus jelas. Artinya memang kita harus tahu yang gambar pertama mana, terus harganya berapa, itu harus jadi kalau saya pengennya nanti gambarnya ini 4, urutannya 1, 2, 3, 4. Nah, gambarnya Bapak Ibu urut seperti ini. Namanya nggak apa-apa sama, jas hujan 1, jas hujan 2, jas hujan 3, jas hujan 4. Kalau kita buat begini, kalau kita diurutkan seperti itu, berarti nanti kalau kita minta 4, dia pasti urutannya gitu, 1, 2, 3, 4. Ya, itu aja sih kunciannya. Karena kan kalau kita tanpa buat itu, contoh kita buat nama filenya asal. Asal aja nih jas hujan kelelawar, jas hujan apalah, kulit apa, jas hujan apa gitu ya. Macam-macam. Nah, dia juga di sini ngacak. Dia akan buat, tetap buat, tapi ngacak. Tidak urutan. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada, besok aja ditanyakan ke Mas Billy, bagaimana kalau Facebook Ads kita pakai linknya ke landing page, gitu ya. Nah itu biasa Pak Mas Billy udah biasa main itu. Baik, Oke, Pak Tani. oke. Pak, maaf Pak, yang tadi jas hujan itu kalau gambar harus, misalnya kalau terdiri dari 3 kata, itu harus dibikin underscore atau yang garis di tengah itu ya Pak ya, kalau untuk Ya, gambar. betul. Jadi sebenarnya bukan underscore sih bagusnya, pakai itu benar Bu, pakai minus. Karena itu Oh, kalau itu keyword nanti gini supaya landing page-nya itu kita bisa optimasi. oh ya. Bisa kita optimasi. Tapi kan itu nanti jangan sekarang. Ini kan baru awal nih landing page maka langsung optimasi. Itu Kalau nggak perlu Pak, diinspeksi, Pak. Bisa di garis garis minusnya itu nggak bisa ya Pak ya? begini. Bagusnya nggak gini Bu. Bagusnya dikasih minus. Bisa. Harus gini maksudnya jadi gini Bu ya. Kayak WSP kemarin ya. Di gini. Bagusnya sebenarnya ini sih. Lebih bagusnya kalau saya sih lebih bagus dikasih minus seperti ini. Cuman tadi minus saya ini kurang naik. Ya, nanti dibuat seperti itu aja. Pak, Ya, itu landing page-nya nanti diinspeksi atau didiamin aja, Pak? bisa diinspeksi, Pak. Jadi, Tetap diinspeksi, Pak. nah, jadi gini, sebenarnya tujuan landing page itu bukan untuk diinspeksi sebenarnya. Tujuannya adalah pada saat kita mengiklan di Facebook Ads, begitu diklik Facebook Ads-nya, lari ke landing page, kan gitu ya. Umumnya kan gitu. Ya. Iya. Tapi ternyata bisa juga diinspeksi. Jadi pada saat orang searching di Google jas hujan, bisa langsung masuk ke landing page kita.
ternyata bisa. Nah, itu namanya landing page, eh, apa istilahnya ya, yang bisa diinspeksi. Ada, cuman nggak, nanti deh nggak ke situ. Itu banyak nanti yang dikerjain di situ supaya Pakai P3 bukan? nggak. Jadi sebenarnya gini, CSS-nya menggunakan keyword. Oh gitu. Nah, nanti kalau saya jelaskan lagi Ya mulai. maksud saya kan kalau udah dibikin kan, kalau nggak diiklanin kan harus diinspeksi. Buat apa kalau itu kan? Nggak harus. Karena tujuannya dia itu kan kayak apa ya? Kayak ibarat brosurnya kan. Jadi waktu si Facebook Ads Iya di brosur. Tapi tapi kan saya nggak iklanin, tapi saya mau di biar pencarian di Google search aja kan. bisa. Beda bikinnya Pak. Beda bikinnya Pak. Ada teknik lain menggunakan itu. Karena kalau sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi link yang ini kan link ya Pak ya. Ya. Ini saya daftarkan aja ke Google. Itu kan udah inspeksi namanya Pak. Oh, oke oke. Cuman biar gampang diketemukan di Google, ada yang perlu kita rubah, ada yang kita perlu rubah, gitu Pak. Nanti Oh kita gitu ya. ya. Jadi ya, Ilmunya beda Pak ya. ya karena yang kita rubah itu dalam skripnya Pak. Oh iya iya Jadi iya. kalau kita rubah sekarang ini kita bongkar habis nih. Ini yang ini tuh kita bongkar, banyak yang kita bongkar. Oh iya iya Pak. Yang penting pertama ini dulu dapat ketemu dulu ilmu landing page-nya. Bapak coba dulu cara buat landing page. Nanti kalau udah mahir, nah kita coba bagaimana supaya landing page ini bisa dioptimasi atau bisa didaftarkan di Google dan dicari di pencarian Google itu cepat ketemunya gitu. Ada lagi, Baik. oke? Baik Pak, makasih Pak. Pak RJM kemana wae baru muncul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap Pak. Silakan Pak. Pak ini ada beberapa yang saya tanyakan. Ya. Itu kalau di Meta Ads itu, Hmm. ketika kita iklan eh, pakainya WSP itu bisa nggak Pak? Bisa. Kalau nggak salah kemarin pakai WSP atau pasnya pakai WSP ya, Iya, Pak. enggak maksudnya kan kebanyakan pakai landing page. Ya Nah, betul. kalau landing page-nya diganti dengan BSP-nya itu linknya BSP itu bisa nggak Pak? Bisa. Lebih efektif mana Pak? eh le- yang pernah saya kerjakan bukan hanya lebih efektif lagi, Pak, lebih Hmm. murah, Hmm. ininya apa kliknya sekali apa namanya itu kalau pakai Google Facebook Ads ya, pakai Ya, Facebook hasil Ads bisa. per hasilnya, biaya per hasilnya lebih murah ya Pak? Ya hampir sama karena kan yang di diincar orang itu kan Facebooknya dulu Ya, ya. Sementara kalau yang ditampilkan begitu diklik, pertama yang ditampilkan landing page. Kan perbandingannya gitu ya. Yang ya, ditampilkan landing page atau yang ditampilkan adalah di produknya langsung. ya, Detailnya berarti kan. Kan biasanya kalau ya, kita searching Google kan detailnya. Nah, tergantung di sininya fiturnya. Mereka lebih suka banyak baca seperti ini atau lebih suka to the point. satu fokus ke produknya gitu ya. Ya, to the point bahasanya kan. Iya, iya. Ya, itu biasanya sih ya tergantung orangnya sih Pak. Dia ada yang suka langsung begitu dia klik Facebook Ads, yang dicari apa? Dia nggak mau baca-baca ini kan. Yang dia cari beli sekarang. Karena dia Iya, mau ngechat aja gitu. betul, betul. Nanya di chat. Ada yang seperti itu manusianya. Ada juga memang ada yang detail Pak. Benar-benar dia bacain semua ini. Ya kan? Ada banyak juga malah. Tapi ada kalau saya pribadi, kalau saya lihat di Facebook ada produk yang mau saya beli, saya nggak peduli dia tulis apa di situ. Tinggal saya chat aja. Jenis ini ada nggak? Model gini ada nggak? Kan gitu. Iya, iya, iya. Ini gitu Pak. Makanya kalau lihat mana efektif sih sebenarnya eh, tergantung orangnya. Tapi kalau saya logikanya sih lebih efektif landing page karena to the point kan. Landing Oh iya, page satu ya. Fokus ke satu itu ya, Pak ya. oh, kita fokus satu produk aja udah. Iya.
Pak, kalau landing page dengan BioLink itu bedanya apa? BioLink kan biodata link, Pak. Mm-mm. Jadi lebih ke biodata kita. Oh iya iya. Lebih ke biodata kita itu artinya gini, backlink, nah, backlink. Kayak contohnya kan produk desktop itu kan kita pakainya BioLink itu. Ya, artinya gini, ini kebetulan dia nggak isi. Kita cari yang sudah isi. Pada nggak mau isi ini orang-orang. Lah, oh ini contoh sih kemarin. Nah, kayak gini, Pak. Kita punya biodata link ini. Jadi, kalau seandainya gini, Bapak kenalan atau ada punya rekan usaha, Pak minta nomor WA-nya, minta nomor ininya, minta nomornya kan kepanjangan dia minta. Bapak kasih Kasih BioLink aja gitu ya, Pak. kasih BioLink aja di sini ada WhatsApp-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya, ada apa Instagram. Nah, itu kan lebih enak Pak mainnya. Nah, itu lebih bagus. Itu BioLink, Pak, biodata link. Tapi dalam BioLink Oh juga kita bisa jualan di bawah ada produk-produk ya, gitu. betul, betul. Oke, Baik, itu Pak ya. siap. Oke, Terima kasih Pak Tony. enggak Pak. Saya tetap aja RJM aja deh, nggak mau ngasih tahu namanya. Siap, siap. Pak RJM, enggak. Anto aja panggil Pak, Anto. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, Pak, ya, kalau maktul itu Pak, misalnya produknya masih sedikit, apa perlu dipakai maktul itu? produknya masih sedikit. Maksudnya produknya Iya. sedikit. Misalnya baru 3 gitu produk. Apakah perlu memakai maktul, Pak? Oke, Ibu tergantung target marketingnya. Ibu, Oh, jangankan 3, 1 aja perlu, Bu. Kalau target marketingnya luas. Ambil contoh gini. Eh, Ibu jualannya apa, Bu? Contoh, contoh aja. makanan minuman. Makanan, minuman, kemasan. Iya. Target marketingnya sejauh mana, Bu? Saya sih baru mau yang dekat-dekat aja gitu, Pak, dulu. Jadi mainnya per kecamatan ya, Iya, atau kelurahan. kecamatan aja kayaknya. Nah, jadi kalau Ibu main kecamatan, berarti kan harus semua kecamatan yang ada di situ Bapak Ibu buat gini. Saya nggak apa-apa deh, kita maktul. Bentar ya, Hmm. sabar-sabar memang waktunya. Tapi ini adalah ilmu. Jadi Bapak Ibu juga boleh gitu. Kenapa satu produk aja perlu maktul? Tergantung targetnya. Nah, ambil contoh seperti ini. Mana sih ya? Nah, kan di sini kan ada makanan. Bisa jadi kan ibu sebagai apa nih? Sebagai produsen kah? Sebagai distributor, supplier, baru jual, harga. Kemungkinan gini, kemungkinan besar orang searching di Google itu apa kalau mencari produk ibu? Mungkin dia cari jual apa Bu makanannya Bu biar jelas. Frozen food. Ya, frozen Frozen food. food, Pak. Oke. Jual frozen food eh, apa frozen food apa ya namanya? Apa sih frozen food? Apa? Yang Beku. daging-daging itu apa namanya Bu? Iya, Nah, makanan beku, Pak. jadi gini, jual frozen food, nah, jual frozen food, ya, frozen food. Nah, kan gini dia kan, Iya. kan kemungkinan besar orang carinya produsen frozen food, distributor frozen food, supplier frozen food, jual frozen food. Mungkin ada juga yang nanya harga frozen food berapa, kan gitu. Pemasangan nggak usah dipakai. Oke, ini aja kita udah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini mainnya apa? Boleh kita pakai murah supaya orang tertarik dong. Atau mungkin kita pakai terdekat, dia tidak mau. Kalau kita pakai terdekat seperti ini, biasanya dia mau datang beli, ya, atau buat murah, atau termurah, atau apa lagi. Nah, baru di sini nanti baru main kecamatan yang tadi, semua kecamatan masukin sini, Bu. Ya, Di WSP bukannya udah ada kecamatan gitu, Pak? enggak, kan kita mau targetnya bisa, tapi kan kita mau targetnya ini sekecamatan, bisa juga sekelurahan, Bu, karena frozen food juga. Jadi gini, eh,
Ini kebetulan Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan gitu ya. Nah, bisa juga kita buat seperti ini. Tapi kecamatannya dapat, kelurahannya juga dapat. Ini kelurahannya. Siapa tahu orang nyarinya dalam satu kelurahan. Siapa tahu dia mencarinya dalam satu kecamatan. Gitu. Makanya perlu kita buat. Makanya target marketing tergantung target marketing ibu aja. Oh, saya mau juga di kecamatan atau di kelurahan juga siapa tahu. Gitu. Nah, ini dimasukin semua kecamatan dan semua kelurahan yang ada dalam kecamatan. Nah, itu bisa sampai 1.000-an, Bu. Makanya satu produk itu perlu pakai maktul. Nggak mungkin juga, wah ya boleh pakai mau diposting kalau ibu mau, artinya gini, ibu mau batasi aja, kalau mau posting sendiri, batasi per kecamatan, katakanlah kecamatan ada 5, ya udah berarti posting 5 itu aja. Tapi berarti kan 5 kali berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5, 25. Artinya produsen frozen food terdekat di kecamatan A, distributor frozen food di kecamatan B, supplier frozen food kecamatan C, belum terdekat termurahnya. Jadi ini kemungkinan segini aja, katakanlah satu kecamatan, ini bisa sampai berapa, Bu? Ini bisa sampai 60 atau 30, ya. Jadi perlu, Bu. Pertanyaan Ibu tadi saya jawab perlu. Gitu. Maksudnya Pak, kan itu kan produsen, supplier apa. Misalnya hanya satu gitu, reseller gitu. Ya nggak Itu apa-apa. di WSP aja bisa nggak, Pak? Bisa. Nggak perlu pakai maktul. Nggak harus maktul juga. Jadi gini, jangan salah paham dulu. Maktul itu fungsinya membantu kita kalau kita mau posting banyak. Katakanlah 500 postingan, 1.000 postingan. Nah, baru muncul si maktul. Tapi kalau kita masih sanggup posting manual, ya nggak apa-apa, harus pakai manual, Bu. Nggak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Iya, nggak harus pakai maktul. Maktul itu tadi kita pakai karena apa? Postingannya ada 1.000, gimana caranya kan gitu. Ya udah pakai maktul. Tapi kalau cuma postingannya 30 atau 40, manual aja. Ngapain harus pakai maktul kan gitu. Bisa, Bu. Maksud Bapak kali gini ya Pak ya, misalnya kan saya sebagai reseller gitu, tapi saya mau jual ke seluruh Indonesia, itu baru pakai maktul ya Pak? Ya, nggak usah ke Indonesia deh, sejawa aja udah pakai maktul, Bu. Oh gitu. Ya kan, Iya. sejawa kan kecamatannya, kabupaten kotanya kan banyak, Bu. Oh iya, iya, iya Ya, Pak. udah ribuan itu nanti. Oh, tapi kalau posting di WSP berarti satu-satu dong Pak, kalau nggak pakai maktul ya. Iya, Misalnya Jawa gitu, betul. satu-satu dong ya. Betul. Makanya perlu dibantu dengan maktul. Tapi bagus nggak apa-apa, Bu. Satu-satu kalau cuma 30 mah sebentar. Oh, 30 apa tuh Pak? 30. Kan reseller Mm-mm. frozen food di kecamatan A, reseller terdekat di kecamatan B, reseller termurah di kecamatan C, gitu kan? Itu paling 30 kan? Kecamatan Iya, ada satu, Bu. iya. Iya kan? Itu di WSP juga bisa ya Pak ya? Bisa. Memang USP itu pakai manual, Bu. Cuman maktul itu hanya membantu. Oh, iya, iya. Saya masih kurang jelas nih maktul ini, Pak. Ya udah jangan pikirin dulu, Bu. Pak, mau tanya lagi boleh, Pak? Ya silakan. Iya, kasih Pak Tony. Silakan. Pak, itu maktul itu kan untuk mencari keyword ya, Pak ya? Bukan. Oh, bukan ya? Tadi yang saya tadi definisi saya yang buat tadi, Bu. Maktul itu hadir pada saat kita mau posting banyak dan kita malas, bahkan mungkin nggak sanggup. Contoh, kita mau punya produk dijual se-Indonesia, nggak bakal sanggup kita input itu satu-satu. Karena Tapi mungkin kan ada keywordnya, Pak. ya Enggak. tetap keyword, ada keyword, tetap main keyword. Artinya kan semua postingan itu harus ada keywordnya. Tapi kalau kita main se-Indonesia, itu kemungkinan besar 4.000 sampai 5.000 postingan. Nah, itu bisa setahun, Pak, kelarnya. Nah, hadirlah Maktul untuk membantu kita melakukan posting. Itu, Bu, definisinya. Maktul itu dihadirkan atau sebuah alat atau tools untuk membantu kita melakukan posting secara massal. Gitu, Pak. Oh, nggak mengetahui kompetitor berarti nggak bisa tahu ya berarti ya. Gimana, Pak? Kompetitor
Ya ibaratnya Maktur itu hanya membuat postingan massal Ya, betul. dan tidak mengetahui kompetitor pemain-pemain yang posting seperti itu maksudnya. Enggak. Enggak ada Oh, enggak. fungsi itu, hanya buat posting doang. Baik Pak. Ya. Satu lagi Pak, kalau geolocation Ya. itu kan untuk optimasi Pak ya. Hmm. Untuk optimasi apa untuk apa Pak geolocation Pak? Ya, optimasi juga. Jadi contohnya kalau seandainya ada searching frozen food terdekat, ya pasti, apalagi itu tetangga kita, pasti kita kena. Karena geolocation menentukan koordinat. Jadi kita udah menentukan koordinat Koordinat ya. koordinat kita di WSP itu. Saya di Oh sini iya. loh gitu. Nah, kan gitu bahasanya gitu. Saya di sini loh gitu. Nanti kalau ada yang cari eh, contoh, saya tinggalnya katakanlah di Beji, Depok gitu ya. Nanti tiba-tiba ada orang nyari jual pupuk di Beji gitu kan. Pas kenanya ke saya karena kan koordinat saya dekat dengan dia. Apakah setiap postingan itu harus dibuat geolocation Pak? Nah, location-nya di WSP aja, Pak. Ya maksudnya setiap postingan apa? Di meta di sini, meta per page-nya. Nah, di sini dibuat location-nya, Pak. Setiap URL Pak ya? Hmm. Nanti kalau nggak salah Pak Putra kemarin ngajarin itu ya. Nggak tahu Pak, lupa Pak saya. Nggak subuh ya Pak. Iya, subuh kali ya. Ya, fungsinya buat itu, Pak, mendekatkan kita kepada orang pencari. Memang salah satu Ya, teknik optimasi, Pak. Itu teknik optimasi juga, tapi lebih ke eh, pada saat optimasi itu kan gini. Pada saat orang searching, kita bagian daripada yang muncul di sini. Jadi pada saat orang searching di Google, ya kita bagian daripada yang ada di sini. Kan mau optimasinya kan supaya kita ada di halaman satu. Nah, ya yang saya maksud gini Pak, yang saya maksud kan sudah diposting, ya hmm, kan? hmm, Mengharapkan pasti masuk ke Google Page One kan. oke, Terus kemudian ini kok nggak Page One, baru kita masukkan geolocation, ya ya kan? Nah, setiap postingan itu kita masukkan geolocation apa enggak Pak? Apa satu aja? satu aja, Pak, di Oh WSP. gitu. Oh iya Pak. Oke oke Pak. Oke, Pak Dinas. Ini Pak Sofian raise hand, silakan Pak. Aku ambil baju yuk. Ya Pak, Pak Tony mau nanya itu yang landing page Pak. Itu promnya kan ini prom apa namanya jas hujan ya Pak ya. Betul. Nah kalau produknya lain itu promnya sama Pak. Apa beda lagi? Beda lagi dong. Kan tadi gini. Tetap maksudnya gini, promnya sama, cuma produknya kita bedain. Iya, tapi Ya, promnya sama Pak. betul. Promnya sama. Contoh mana tadi ya? Nah, jadi di depan, nah kan tadi gini kita buat ya. Sekarang Anda adalah sebagai programmer menggunakan membuat landing page gitu ya. Hanya dia buat seperti ini, terus kita mana tadi? Ya, kepotong nih. Nggak naik semua. Nah, terus kita minta kepada dia, tolong buatkan saya landing page dengan produk, katakanlah produknya gamis gitu ya. Tetap sama, nanti kalau Bapak lihat di rekamannya, hanya ganti nama produk, jenis produknya aja, Pak. Ya, jenis produknya. Promnya sama aja. Promnya. Oh, formatnya sama Pak ya. Jadi gambarnya juga tambahin sama gitu ya. Either dikasih kasih apa? Kasih nomor-nomor penomoran ya Pak ya. Penomoran. Supaya nanti biar contohnya gini, kan kalau kita tadi kan beda nih antara header dengan gambar produk, beda kan. Kalau header itu kan seperti ini, dia memanjang ke kiri kanan itu, melebar gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ini yang dimasukin di produk.
Kalau gambar ini dimasukin di produk, otomatis itu gambar jadi gepeng karena kayak di press gitu kan. Nah, makanya Oh, buat nama gambarnya jas hujan header belakangnya supaya ChatGPT tahu itu, oh ini buat header gitu. Gitu, Pak. berarti ini yang header nih kita edit sendiri ukurannya Pak ya? Buat sendiri bisa, tergantung Bapak. Jadi gini, tadi kan gini, disebutkan tadi sebelumnya, nanti mungkin Bapak bisa lihat di sini kan ada sebelum ada gambar, Iya, tadi itu ada 1920 kali berapa gitu kan. iya, iya. Ini 1080. Nah, Bapak ikutin aja ukuran itu. Edit gambar, ikuti ukuran tadi itu. Oh, iya, iya, iya. Baik Pak. Yang masuk. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Terus Pak, satu lagi boleh Pak nih, tapi apa se, se, sekitar Maktul nih Pak. Ya, Pak itu kan dari Maktul itu bisa bisa di copy ke DU ya Pak ya. bisa, Pak. Nah itu kan kalau DU per kuota Pak ya. Betul, ada kuotanya. Oh. Kalau Maktul kan otomatis banyak ya Pak ya. Satu produk bisa banyak gitu Pak ya. Betul. Nah itu caranya tinggal di input aja apa copy aja langsung di DU-nya gitu Pak? Apa gimana? Eh, dari Maktul ya, dari Maktulnya, mana dari Maktul kita. Sebenarnya kalau dari Maktulnya, Bapak nggak bisa langsung upload ke DU. Nanti hasil CSV-nya itu kirimkan ke kita, ke tim saya. Nanti minta tolong, Pak, tolong dong ini CSV saya dimasukkan ke Maktul, gitu ya. Nah, Bapak kirim file CSV-nya ke kita, nanti kita yang masukkan, gitu Pak. Oh, jadi setiap CSP yang udah di-download kirim ke teknis, Pak ya? Tim teknis ya? Ya, ke tim teknis. Oh, berarti kita nggak bisa masukin sendiri ya, Pak ya? Ya, karena kan itu milik bersama, miliknya Oh, kita Pak. iya. Oh Karena, iya, baik. Baik, Pak Tony. oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama Pak Sofian. Oke, nggak ada lagi ya? Masih ada nggak? Coba saya cek. Pak, Ya, ya. mengenai DU tadi, Pak, Ya, itu sama nggak Pak pengisiannya seperti WSP, Pak? apa itu Bu? DU Nah, sama nggak cara mengisinya seperti WSP? sama Bu, sama. Ini Yang lebih gampang yang mana, Pak? DU apa WSP? Oh, DU. DU aja. DU lebih. Oh, nggak perlu inspeksi gitu ya, Pak ya? DU. Nah, jadi gini, dongkrak usaha itu sebenarnya kita punya ada, kalau kita posting di dongkrak usaha, otomatis postingan ini akan terposting ke 1.000 website lainnya. Ya, Hmm. dia akan terposting ke 1.000 website lainnya. Nah, yang 1.000 di dongkrak usahanya tidak perlu diinspeksi, tapi di dongkrak bisnisnya perlu diinspeksi Oh, supaya gitu. yang 1.000-nya jalan. Masih nggak benar ini, masih muter-muter. Nah, ini kan dongkrak usaha Bu ya. Ya, Ini kan dongkrak usaha, ini kan marketplace-nya Titik Terang Kreatif Bu, punya kita lah, punya kami gitu ya. ya. Nah, yang punya ibu sendiri itu adalah di sini. Lihat website Anda. Ini punya ibu. Namanya ini nama domainnya nanti subdomainnya nama ibu, baru nanti dongkrak bisnis. Nah, produk ibu semuanya masuk ke sini semua. Oh, sampai 500 ya, Pak ya? Nah, ini yang perlu diinspeksi Bu. Karena Oh, ini kan ini punya ibu. 500 ya, Pak ya maksimalnya? Ya tergantung kuota sih Bu. Oh, gitu. Iya, ya. Jadi ini masuk ke Google Console gitu, mau Betul, inspeksinya. betul Bu. Seperti biasa. Oh, iya, ya. Saya pakai nanti di sini pakai nama ini subdomain titik dongkrak bisnis. Subdomainnya kan Putra Madeira, ini punya saya. Ya. Ya. Jadi dari sini yang dongkrak bisnis tadi ini satu-satu saya posting apa inspeksi. Inspeksi gini aja sama masuk. Udah gitu Bu, sama Bu, caranya sama. Pak, Pak. Oh, tapi hanya ada satu tampilan tadi ya, Pak ya di dongkrak usaha itu ya. Kalau WSP kan ada produk, apa tuh?
eh aduh lupa lagi saya WSP itu. Fiturnya lah gitu ya. Banyak tuh ya di WSP, Pak. Kalau yang dongkrak usaha tadi hanya satu ya, Pak ya, yang perlu diisi ya, kayak satu form gitu doang ya, Pak ya. Eh, nggak juga sih, cuman tidak selengkap WSP. Dikit, dikit tapi nggak se. Nah ini nih, bentar. Iya, master data kan. Nah segini doang. Nah, cuman segini Eh, isiannya. Kategorinya, judulnya, terus kayak apa namanya? Ini penawarannya, baru judulnya, gambar, harga, deskripsi, terus meta deskripsi. Mirip sih dengan WSP, Bu. Cuman tidak sekomplit yang itu. Mirip. Pak, Pak, Iya, Pak di Tony, atasnya hanya ada tiga tuh, Pak. Master data, daftar ke Google, dan riset kata kunci gitu doang kan, Pak, dongkrak usaha ini. Iya, betul. Oh, kalau WSP banyak gitu ya, banyak menunya. Iya. Iya, iya. Oh, gitu ya, Pak ya. Terus ini Pak, ini ada foto nih. Ini hanya satu ya, Pak, boleh didongkrak usaha atau boleh lebih dari satu fotonya? Kalau mau lebih dari satu, masukkan di deskripsi, Bu, di sini. Oh, gitu. Iya kan, bisa nanti kita sisip-sisipkan aja gambar di sini nih. ah, Tapi diupload dulu. Upload dulu Oh, nih. oh bukannya harus, oh itu WSP ya, Pak ya. Kalau disisip kan harus multiple gambar gitu kan kalau di WSP. Ini kan multiple gambar juga, Bu, ini. Makanya Apa dimasuk dari sini dulu. upload? Iya, ya. Ya, masukkan dulu dari sini supaya nanti masuk di apa browser servernya. Oh, gitu. Itu maksudnya apa tuh, Pak? Google Verification List itu. Ini apa? Kan kita kalau waktu tag URL-nya waktu kita buat GSC itu kan ada tag HTML. Iya. Nah, tag HTML itu sebenarnya itu Google Verification namanya. Oh, gitu. Kode-kode yang ada dikasih si Google itu loh. Nah, kayak Hmm. gini. Bentar ya, saya cek dulu. Pak, nanti setelah input itu Pak, produk nanti keluarnya subdomainnya bisnis.com ya Pak? Eh, ya, dongkrakbisnis.com. Oh, namanya setelah input produk ya Pak ya? Ya. Nah, ini Bu ya. Kan kalau kita di WSP kan apa di GSC ada tag HTML-nya kan ada kode gini Bu ya. Iya. Nah, ini kita salin. Nah, ini kan namanya Google Verification, Bu. Google Site Verification. Nah, itu Hmm. nanti kalau kita pilih yang tadi ini itu muncul listnya. Karena listnya itu kan tadi kita punya 1.000 tuh. Ada 1.000 postingan kita akan di diposting juga di 1.000 website. Oh. Jadi kalau ini Maksud di 1000 website siapa tuh, Pak? si siapa? Ya kita semua, Bu. Oh, bukannya diposting di Google, Pak, ini dongkrak usaha ini. Enggak, Google kan nggak ada postingan, Bu. Google itu pencarian. Jadi Oh, nanti pada saat dicari, muncullah di antara 1.000 itu. Tapi yang paling kuat itu dongkrak usaha sama dongkrak bisnis. oh Kalau gitu. yang 99-nya lagi, 1.000 kurang satu itu tuh mendukung, mensupport yang dua ini, dongkrak usaha sama dongkrak bisnis, supaya cepat naik. Makanya kalau di dongkrak usaha atau di dongkrak bisnisnya, saya udah pernah nyoba sehari udah langsung halaman satu. Itu Halaman halaman satu apa tuh, Pak? Google, pencarian Google. Oh, iya iya ya. Pak Tony, Ya, Pak Tony, Pak, tadi itu dongkrak bisnis setelah kita input produk apa gimana sih Pak? Yang nama ya setelah input produk nanti otomatis masuk ke sini, Pak, ke dongkrak bisnisnya. Nah, kan input produk, nanti kita ah, lihat di sini aja nanti otomatis masuk sini juga. Di dongkrak usaha ada, di dongkrak bisnis ada. itu link account ya Pak tadi klik ya. Ini apa? Mana tadi? Apa ini nih? Lihat website Anda. Oh iya. Nah ini di produk bisa di ekstrim Pak, SEO ekstrim Pak, dikasih apa namanya, ditautkan bisa ya Pak di itu.
sekalian sisipkan gambar juga bisa Pak ya di produk. Tuh, maksudnya di deskripsinya bisa, Pak. Iya, bisa ya. Hmm. Oh iya. Oke, Oke, makasih Pak Tony. Oke, silakan, Pak. Baik, Hmm, ini ada YouTube-nya nggak ini Pak? Dongkrak usaha nih Pak. ada YouTube-nya atau besok Bu kayaknya Ibu ikut aja siang. Jadi kita ada kelas itu, ada Zoom Oh, siang jam berapa ya Pak? jam 13.30. Oh, Karena nah, sama Mas Billy. Atau gini aja Bu lihat di YouTube saya Putra Madeira ya. dongkrak usaha. Oh iya ya Pak. Nah ini ODU nyebutnya, belajar DU untuk pemula. Nah ini ada nih Bu. Ya, Iya. Ibu masuk aja ke Putra Madeira, nanti cari dongkrak usaha atau DU orang. Nah ini ada yang dongkrak usaha. Nah ini dari awal Bu. Nah ini mulai dari cara posting dan inspeksi. Dan besok juga biasanya kita dari awal Bu. Bagi orang yang belum paham, belum pernah megang DU, pasti bisa karena diajari dari awal. Nanti Ibu Oh, minta ke CS-nya, Mbak saya mau ikut Zoom dongkrak usaha dong minta linknya gitu aja, minta linknya nanti dikasih. iya ya. Ya, kalau Ibu Kalau mau belajar di sini, silakan belajar di sini juga nggak apa-apa. Karena di sini banyak Bu. Ini juga ada nih dongkrak usaha pemula banyak. Ya, ini juga nih pakai waktu untuk dongkrak usaha ada dongkrak usaha hari kedua. Nah, banyak Bu, banyak banget. Ikut nanya, Pak. Silakan boleh Bu. Itu kalau apa dongkrak usaha yang waktu itu dibilang sama Mbak Feby apa ya? Ya, Itu hanya kuota tanpa posting. Itu tuh maksudnya apa? Kita posting posting sendiri seperti yang disampaikan sama Pak ya Tony betul. barusan lewat Google Verification itu. Enggak, kita postingnya lewat produk. Ini apa? Sorry. Nah, postingnya dari sini Bu. Hmm. Satu-satu kayak WSP. Kita posting satu-satu. Oh ya, jadi kan kalau memang apa tanpa posting artinya hanya kuota itu berarti memang itu ya. Kita kayak Iya, instruksi biasa gitu ya. betul Bu. Nanti Bu dikasih kuota, lihat kuotanya ada di sini. Ya. Dapat berapa nanti posting satu-satu. Tapi apalagi Ibu udah punya maktul. Maktulin aja kalau memang postingannya banyak. Itu kan sekali jebret selesai. Dan gitu. Hmm. Tapi kalau Ibu mau satu-satu nggak apa-apa. Karena produknya kan nggak banyak juga gitu kan. Ya udah satu-satu aja. Gitu Bu Epi. Ya, ya. Oke, nggih. Matur nuwun, Pak. Kalau mau Ya, Pak, atau nih, satu-satu. Pak Edo ya. Pak Tony. Itu kalau yang dongkrak usaha itu apa beda sama WSP ya? Beda Pak. Bedanya dongkrak usaha itu adalah marketplace yang punya titik terang kreatif Pak. Jadi semua kayak marketplace lah kayak Shopee gitu ya, tapi kita punya kita. Cuman di Shopee kan banyak iklan atau apa macam-macam. Terus eh, bayarnya per transaksi dipotong 20% gitu kan. Nah, kalau dongkrak usaha enggak. Bapak Ibu cuman bayar kuotanya aja mau posting berapa. Saya punya produk ada 100 nih, saya minta kuota 200 saja atau 150. Udah minta seperti itu aja. Jadi bayarnya di situ. Nah, sementara WSP itu adalah punya Bapak Ibu sendiri. Mau diapain juga terserah karena kan udah beli utuh WSP-nya. Nah, kalau di dongkrak usaha yang Ibu Bapak bayar itu hanya eh, sewa kuota apa namanya? Jumlah kuotanya. Gitu Pak, bedanya di situ. Tapi nanti dapat kayak semacam WSP gitu, maksudnya untuk ngeditnya kita masukin produknya atau di Ini ini. di sini Pak, nanti ini kan dongkrak usaha. Nanti masuknya di sini, cuman nanti Bapak masuk sebagai member aja. Oh, member ya. Ya, nanti daftar dulu Oke, oke, sebagai oke. member. Setelah Hmm. daftar sebagai member, nanti pertama kali buka itu biasanya kuotanya 1. Nah, tinggal nanti minta ke CS-nya, Mbak, saya mau nambah kuota dong. Gitu. Tinggal Bapak berhitung aja, kalau saya kan produk yang mau saya posting ini ada 200, ya udah. Untuk jaga-jaga, minta aja kuotanya 300 buat jaga-jaga, takut berkembang gitu kan. Gitu, Pak. Oh, berarti mirip sama Maktul, cuman ya ini ya berarti ya. Nggak beda-beda. Maktul itu kan memang alat doang, Pak. Kalau ini memang betul-betul pure untuk jualan. Membantu aja. Jadi sebenarnya Maktul itu bisa kita pakai di DU.
Kalau seandainya postingan kita di DU itu banyak, makan serat. Kayak saya nih, ini kan saya ini postingan saya udah 1.900 nih, nggak mungkin saya manual ini Pak, pasti pakai Maktul. Jadi Maktul itu dengan DU itu beda. Maktul itu membantu kita sama kayak WSP, membantu kita untuk melakukan posting massal. Gitu Pak. Ya Pak, satu lagi. Kalau misalkan di Maktul itu kan saya kemarin coba masukkan ini ya, sudah coba sih, cuman gambar saya itu nggak muncul sih ketika di impor itu. Mhm. Nah, jadi saya tuh punya gambar-gambar yang saya apa crop ya, bukan crop ya, pakai apa saya pakai aplikasi apa itu yang dipotong itu. Depan Nah, view. terus saya ya, bukan Irfan View, Pak. Nah, itu saya potong itu ya. Jadi gambarnya itu saya potong, terus kemudian kan ke save ya, formatnya PNG atau JPG gitu loh. Cuman saya masukkan ke mana ke WSP itu nggak bisa gitu. Hmm. Not valid tulisannya gitu. Ya, jadi gini Pak. Mungkin dari belajar WSP sebelumnya, kan kita punya ada syarat Pak gambar. Syarat gambar itu pertama, ukuran gambar jangan terlalu besar, ya. Yang idealnya bagi saya itu idealnya di bawah 150 kilobyte size-nya ya. 150 kilobyte atau kalau pixelnya PX-nya itu 500 kali 500 itu idealnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nama file untuk gambar jangan ada spasi, ya. Nama file untuk gambar jangan ada spasi, ya. Kemudian ketiga, eh, kalaupun harus kita buat dua kata, ya, lebih bagus kita buat sambungannya dengan tanda strip gitu. Jadi supaya itu baru yang ketiga, eh, nggak ada masalah sih sebenarnya kita mau pakai JPEG, mau pakai PNG atau pakai WP nggak masalah. Yang penting ukurannya jangan besar. Itu mungkin mungkin Bapak waktu crop atau memperkecilnya itu ukurannya masih besar Pak. Dia itu nggak mau kalau gitu. Mungkin bukan ukuran sih, tapi saya notice ini sih ke apa yang harus pakai apa, harus ada spasi dan lain-lain. Nanti Ya, saya cek betul. sih. Mungkin Oke. di situ kali ya. Ya, bisa jadi Pak. Ya, Itu aja sih siap. sarannya. Jangan ada spasi aja. Tapi kalau Bapak harus pakai spasi ya, contoh gini ya. Nah, kita pakai contoh, kan ini biasanya kan nggak mungkin jas hujan kita sambung gini ya, orang ngerti kan. Nah, kalaupun harus dipisah, pakainya gini, Pak. Oh, Ada oke. minus gitu. Ya, Pak ya. Siap-siap. Oke. Makasih Pak Tony. Enggak. Lanjut, nggak ada lagi. Aduh. Oke, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita coba aja dulu landing page-nya. Nanti kita ketemu lagi bagaimana kita coba landing page yang selanjutnya. Mungkin tadi yang namanya landing page yang bisa dioptimasi, bagaimana caranya, itu nanti kita bahas. Oke, yang penting Bapak Ibu bisa dulu buat landing page yang sederhana seperti tadi, walaupun tadi ada yang eh, seperti ini. Nanti Bapak Ibu coba cari, walaupun tidak punya produk, berangan-angan dulu deh. Saya mau buat landing page gamis, gitu ya. Loh, tapi kan gambarnya saya nggak punya. Cari aja dulu di Google, searching aja gamis. Kan mau buat latihan gitu kan. Nah, ini gamis-gamisnya dikopikan aja, dikopikan, save as gitu kan, masukkan. Tapi di sini bahasanya pakai gamis ya, tetap jangan nama filenya jangan download, tetap gamis satu gitu, simpan. Saya punya nih, gitu kan. Nah, ini jangan dulu, jangan jas hujan, harus gamis. Jadi saya mau jadi nanti kalau Bapak Ibu mau coba di tempat di rumah gitu ya. Nah, saya masukkan di sini nih. Saya mau masukin di gamis ini, gamis satu, dapat nih. Nah, ini ada cakep nih gamis lagi nih. Saya mau coba yang ini. Ya, copy save as saja, save image. Nah, saya pakai gamis dua, ya. Nah, nanti Bapak Ibu ambil aja sampai 5 biar mirip seperti tadi kita buat kan. Tadi berapa kita pakai? 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, 5. Nah, terus saya mau pakai ada header nih, ada gambar header juga memanjang ke kanan.
Nah, tinggal Bapak Ibu cari aja gamis yang gambarnya memanjang, ada nggak? Nah, carinya di sini di gambar. Di gambar, cari yang memanjang. Kalau nggak ada, desain aja pakai kampret dikit-dikit ya. Tapi kayaknya gamis jarang sih yang model gitu ya. Nah, ini nih, pakai gini aja nih. Ini kan manjang nih, gamis 3 orang gitu kan. Nah, ini buat aja nih gamis header nyebutnya supaya nanti si ChatGPT-nya tahu bahwa itu untuk header ya. Nah, gini, gamis header. Nah, nah dia tahu bahwa gamis yang itu nanti dibuat untuk header gitu ya. Apa banyaklah produk. Kita coba ini aja dah menjual produk-produk dalam bayangan gitu kan. Kalau mau jual sepatu, tinggal cari aja. Saya mau buat sepatu, sepatu olahraga. Searching aja dulu di sini di Google. Nah, ambilin satu-satu nih, ya kan? Kopi, kopi, kopi. Terus cari yang panjangnya ada nggak yang panjang? Nah, ini pakai panjang gini boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dicoba aja dulu cari produk sendiri. Kalau punya, apalagi kalau punya produk sendiri bagus banget. Karena gambarnya pasti yang bagus-bagus. Nah, ini juga ada nih, memanjang nih. Oke ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Ya, Kalau di WSP kan Pak, kalau pakai multiple gambar, itu kalau udah salah masuk gambarnya nggak bisa dihapus. Di betul. dongkrak usaha bisa ya Pak, pakai multiple gambar dihapus? Nggak bisa juga, tapi nggak apa-apa Bu, itu kami yang hapus. Karena itu kan punya kami Bu. Oh gitu. Yang dongkrak usaha nggak ada gambar ya Pak tadi ya, hanya multiple gambar ya? Ya, ada di produk kan ada Bu. Di Iya tadi. mana tadi? Oh ya, tidak ada. Ya berarti gambar masuk ke multiple gambar itu ya Ya, dong Pak kalau ya? mau disisipkan ya, kan Ibu mau sisipkan di deskripsi kan? Iya. Ya, maksudnya di upload multiple gambar. Kalau Ibu salah masukin, biarin aja Bu, masukin aja yang benar. Itu kan nanti bagian kami yang ngurusin itu. Oh gitu. Tetap nggak bisa dihapus ya Pak ya? Ini juga dongkrak usaha ini ya. Kalau udah salah masuk gitu gambarnya. Udah namanya salah masuk, nah nggak bisa. Itu Bu ya. Oh iya ya Pak. Oke. Ya. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak bakalan ganggu kontrak usaha karena kan kami yang ngurusin. Oh iya ya Pak. Oke, Ya Pak. Makasih Pak Tony. kasih sama-sama. Baik, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Kasih Pak Tony. bisa di Makasih Pak ya Tony. kan? Dan Kasih. semoga kita diberi keberkahan, diberi kesehatan untuk Pak Tony. akhir kata kami dari tim tenis Titik Terang Kreatif mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi izin lab. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih. Izin lab Bapak Ibu ya.